Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu anil kumul jannatu rizqumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku muslimin, muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Kita masih dipertemuan kembali di ruangan ini dalam rangka belajar bersama-sama hal-hal yang berkaitan dengan masalah petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, oleh karena insya Allah ya sebentar lagi kita akan melakukan puasa Ramadan, maka pada kesempatan kali ini kami akan mengulang ya, membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah puasa Ramadan itu sendiri. Puasa itu sebenarnya istilah aslinya itu kan saum ya. Kemudian bentuk jamaknya siam, siam. Siam itu surat kedua 183, 2187. Kemudian juga 2196, di sana ada 589, 595, di sana adalah istilah siam. Kemudian orang yang melakukan puasa itu disebut shaimun. Di dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 35. Nah, istilah puasa memang yang diungkapkan adalah soma ya, soma. 2183, 185 itu. Saudara sekalian, kalau kita membahas masalah puasa Ramadan yang selama ini ya sudah kita dengarkan sejak dulu dari para tokoh-tokoh kita, guru-guru kita mengajarkan, ya saya pikir masih sama ya, dari waktu ke waktu itu ya seperti itu gitu loh. Nah, di sini kita akan mencoba melihat lebih jauh tentang puasa Ramadan itu. Nah, selama ini yang diungkapkan oleh saudara-saudara kita, oleh para penceramah itu tentang puasa Ramadan itu surat Al-Baqarah itu ayat 183 ya. Jadi supaya ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ketika yang ditampilkan satu ayat ini, panjenengan tahu enggak puasa Ramadan seperti apa? Ya, dengan ayat ini bisa diketahui enggak puasa Ramadan itu seperti apa? Enggak tahu kan? Di sini tidak ada kata-kata Ramadan. Selama ini ketika ayat ini dibaca kemudian disambung dengan hadis. Man soma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan, man soma Ramadan imanan wa dengan iman, ihtisab itu artinya berpengharapan. Wa ihtisaban, ghufira lahu akan diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, apa-apa yang telah dilakukan sebelumnya dari dosa-dosa yang dilakukan ya. Jadi kalau ayat ini terus disambung dengan hadis itu kan nanti la'alakum tatakunnya nggak ketemu. Ya. Padahal tujuan puasa menurut ayat ini la'alakum tatakun. Kemudian disambung dengan hadis tadi akan mendapat ampunan. Maka banyak di antara saudara kita yang berduyun-duyun kalau nama bulan Ramadan itu ke masjid itu luar biasa. Kalau Ramadan selesai ya sudah nggak pernah lagi ke masjid. Apakah perasaannya sudah dapat ampunan? Karena Idul Fitri itu kembali kepada sucian. Siapa yang sudah merasa suci? Ya. Nah, saudara sekalian,
ayat ini sebenarnya menerangkan tentang kewajiban berpuasa. Kalau diteliti, kewajiban berpuasa itu ternyata bukan hanya Ramadan. Ya, ada kewajiban puasa selain Ramadan. Hanya selain Ramadan itu menyangkut masalah sanksi hukum, tapi wajib hukumnya. Nanti harus kita bahas juga supaya kita tahu. Nah, kalau kita hanya membaca ayat ini terus kemudian disambung ke hadis tadi, akhirnya puasa Ramadan itu nggak pernah tahu kita. Loh, sebenarnya puasa Ramadan ini kayak apa ya? Kok cuma kayak gitu? Ya. Lah, justru di sini kita harus mencoba atau kami ingin mencoba untuk melihat puasa Ramadan yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan sampai hanya nanti panjenengan dikondisikan oleh yang namanya ampunan tadi, akhirnya ya pengertian puasa Ramadan sendiri tidak pernah dipahami atau tidak pernah dijelaskan. Dan itu sudah bertahun-tahun kok. Surat kedua 183 itu oleh para dai di masjid manapun saya sering tahu itu. Sing dibaca ya itu aja terus selama 1 bulan. Nanti ganti dai ya itu lagi. Ganti dai itu lagi, tapi tidak dijelaskan puasa Ramadan itu seperti apa. Ya. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama untuk melihat lebih jauh hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, sekaligus nanti melihat tentang kualitas daripada puasa itu seperti apa. Karena banyak hal-hal yang kadang-kadang menimbulkan pertanyaan tapi tidak terjawab. Ya, nanti akan kita lihat. Nah, saudara sekalian, ketika kita melihat ayat itu tadi kemudian tidak dibahas lebih lanjut, otomatis kita juga tidak akan mengerti. Supaya kita tahu tentang puasa Ramadan itu harusnya dilanjutkan ayat ini. Ayat ini tadi 2183 itu kewajiban berpuasa. Ya, kan nggak ada kata-kata Ramadan. Nah, kewajiban berpuasa itu saya katakan tadi ada beberapa. Selain Ramadan itu ada juga wajib berpuasa. Kalau tidak dilakukan, sanksinya tidak dicabut. Ya, nanti akan kita bahas pada pokok bahasan tersendiri di luar daripada puasa Ramadan. Nah, mestinya setelah kita melihat ini kewajiban puasa Ramadan ya harus dilanjutkan ayatnya. Kita naikkan coba 2184. Nah, ayam makdudat. Puasa itu pada hari-hari berbilang. Berarti puasa itu ada bilangannya, kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Nah, secara kebetulan kita puasa pada tahun yang lalu itu kita 29 hari. Nah, kemudian pada tahun ini, nanti ini 30 hari. Nah, setiap tahun kita kan sudah menyusun kalender. Saya sudah membuat konsep untuk tahun yang akan datang, ya. Puasanya 29 hari dan 1 Ramadan itu jatuh hari Ahad tanggal bentar. Sudah saya konsep, ini baru konsep. Tanggal 3 April. 3 April tahun 2022. Ya. Terus kemudian Idul Fitrinya tanggal 2 Mei 2022. Nah, sebenarnya kalau kita berdasarkan perhitungan-perhitungan seperti itu kan sebenarnya orang Islam itu kan disuruh mencari ini ayaman makdudat. Puasa itu pada hari-hari berbilang. Bilangannya kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Kemudian faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Maka siapa dari kamu yang maridon sakit au ala safarin. Kalau saya mengatakan ala safarin atas beban. Selama ini dalam perjalanan. Ya. Orang-orang dalam perjalanan surat 596 itu li sayaroh. Sayaroh itu dalam perjalanan. Ya. Di sini ala safarin kalau saya mengatakan atas beban itu ada saksi katanya nanti. Ya. Nah, sakit jelas, boleh tidak berpuasa. Tapi atas beban itu ya, ibu-ibu yang hamil tua, ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang haid dan nifas. Mungkin zaman dulu dalam perjalanan itu sendiri, termasuk beban.
Orang-orang yang kerja keras dan tidak mungkin bisa ditinggalkan dalam mencari nafkah, mungkin kerja dalam tambang atau mungkin nuwun sewu ya, tukang becak kan berat juga kan, tapi sekarang pakai mesin ya. Zaman dulu kan berat juga. Orang yang baru sembuh dari sakit tapi tenaganya masih lemah, itu termasuk beban. Ya, boleh tidak berpuasa. Terus kemudian bapak-bapak kita, tentara yang sedang perang, jelas itu beban. Boleh tidak berpuasa, tapi di sini ada faidatu min ayamin ukhor, maka hitungannya pada hari yang lain. Artinya kalau yang ditinggalkan 10 hari ya 10 hari, 1 bulan ya 1 bulan, 3 hari ya 3 hari, maksudnya gitu. Nah, terus kemudian di sini wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, dan atas orang-orang yang menguatkan diri padanya. Wah, dipaksa ben kuat, ternyata enggak kuat juga. Maka fidyahnya adalah makanan orang-orang miskin. Nah, di sini ta'amu miskin. Jangan diganti beras. Nah, selama ini kan diganti beras. Memberi makan kepada orang miskin itu menandakan bahwa kita tidak kuat berpuasa. Maka ternyata puasa itu ternyata berat untuk orang-orang tertentu. Maka memberi makan, jangan memberi beras. Nah, berasnya dijual ya nggak jadi makan. Ya, harus sesuai dengan bunyi ayatnya. Nah, orang yang menguatkan diri padanya kemudian membayar fidyah itu atau dengan makanan tadi itu seperti apa? Orang yang tua jompo, ya. Orang yang punya penyakit kronis, penyakit menaun. Misalnya lever menaun, paru-paru menaun, itu kan sudah nggak kuat puasa. Itu boleh memberikan fidyah dengan makanan pada orang miskin tadi. Nah, memberi makanan itu tidak harus setiap hari. Jadi misalnya memang sudah termasuk orang tua jompo nggak kuat puasa, 1 bulan tidak puasa, ternyata 1 bulan 30 hari. Ya sudah, ini cukup mengumpulkan orang-orang miskin 30 orang, dipanggil ke rumah, dijamu makan, terus dijelaskan, bapak-bapak dan saudara sekalian, ini selama 1 bulan saya tidak kuat puasa karena memang tenaga saya sudah lemah, misalnya sudah loyo, tumbuh gitu, atau saya punya penyakit kronis yang tidak kuat berpuasa. Maka menurut aturan Al-Quran saya memberikan makan. Mohon maaf, kami tidak menganggap bahwa bapak-bapak itu miskin, tapi artinya di dalam bidang perekonomian di sekitar kita bapak termasuk istilah masih kurang dibandingkan dengan yang lain. Kita gitu, terus menjelaskan tentang aturan agama kita. Kan sama dengan dakwah kan? 30 orang miskin tadi dikasih makanan. Bukan dikasih beras. Beras bawa pulang nanti jual bahan tangki bodoh. Ya. Nah, nek masalah mau ngasih itu infak. Ini tetap dikasih makanan. Kan gitu, ya. Terus kemudian faman tatawwa khairan fa huwa khairlah. Maka siapa yang istilahnya tatawaa ya, menyanggupi khairan lebih baik, bahwa khairullah, maka dia lebih baik baginya. Siapa yang menyanggupi dengan baik, maka itu lebih baik baginya. Artinya tak kuatnya dan tak tahan ternyata kuat tenan, maksudnya gitu. Itu lebih baik. Terus kemudian tasumu khair lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuilah. Ini ternyata ada ilmunya semua. Nah, puasa ternyata hasilnya tidak baik, ya berarti masih ada sesuatu yang harus diteliti ulang. Artinya habis puasa itu la'alakum tatakun, harus bertakwa. Bertakwa seperti apa nanti kita lihat, ya. Terus kemudian kesadarannya meningkat, ibadahnya meningkat. Gitu. Tidak usah dikejar-kejar, dioyak-oyak, enggak. Kesadarannya sendiri. Ya. Nah, dan ternyata ini saya membaca sebuah keterangan ya, bahwa puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ini ada seorang peneliti, seorang dokter dari Jepang. Namanya Yoshinori Oksumi namanya. Seorang dokter. Sampai mendapat hadiah Nobel kedokteran. Namanya Nobelnya itu autopagi. Ya. Tapi ketika orang berpuasa, dia tidak melaksanakan puasa, menahan diri, tidak makan, melaparkan diri istilahnya. Mulai 8 sampai 16 jam satu hari. Nanti sepekan 3 kali. 3 kali kan 2 kali kan puasa Senin Kamis ya. Itu nanti tubuh kita itu kan mengeluarkan namanya protein khusus.
yang disebut autopagisom tadi. Maka hadiah Nobelnya itu autopagi. Dr. Yoshinori Ohsumi namanya, orang Jepang. Sing neliti malah orang sing di Al-Qur'an. Malah orang Jepang. Ya. Nah, protein khusus tadi di dalam tubuh kita yang disebut autopagisom itu nanti akan bisa membersihkan semua kotoran-kotoran di dalam tubuh kita. Misalnya contoh gini, kita harus tahu ya bahwa dalam tubuh kita setiap 1 detik menurut penelitian para ahli, sel-sel tubuh kita yang mati sekitar 10 juta sel, kemudian diganti dengan 10 juta sel baru. Yang bisa bayangkan, kalau misalnya ini dijaga dengan baik, tubuh kita ini setiap 2 tahun sekali itu podo karo nek cara mesinnya anyar, baru gitu loh. Tubuhnya jenengan setiap 2 tahun sekali itu baru. Tapi nek mangane bangsane es teh, itu nggak bisa itu. Ini protein gendut. Ya. Makanya harus yang halalan thayyiban, yang organik. Tidak boleh sembarangan. Ya. Dan ternyata yang meneliti adalah orang Jepang. Punya hadiah Nobel autopagi. Ya, ternyata protein khusus tadi namanya autopagisom. Di dalam tubuh kita namanya protein khusus. Nanti bisa membersihkan kotoran-kotoran dari sel. Nah, sel mati kan ada sampahnya kan, dibersihkan oleh autopagisom tadi. Maka jangan segan-segan puasa Senin Kemis. Dia bilang minimal sehari sepekan itu 2 sampai 3 kali puasanya. Nah, 2 kali kan Senin Kemis. Ramadan 1 bulan. Berarti kalau misalnya kita puasa tidak mendapat hasil yang bagus, berarti masih perlu diteliti lagi. Mesti ada sesuatu yang nggak beres ya, pada tubuh kita atau sikap kita. Gitu. Ya. Nah, berarti di sini ada informasi bahwa puasa Ramadan itu pada hari-hari berbilang. Nah, terus bilangannya bagaimana? Kita bisa tahu bahwa ini 29, 30 dari mana? Apakah hanya kira-kira ayat berikutnya keterangannya? Ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan itu, di dalam bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai hudalinas, petunjuk untuk manusia. Al-Qur'an itu berfungsi sebagai petunjuk, bukan sebagai bacaan. Untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Kemudian wabayyinatin minal huda, dan keterangan dari petunjuk itu, keterangannya sudah ada dalam Al-Qur'an sendiri. Nggak usah bikin keterangan sendiri, tinggal mencari, gitu ya. Terus kemudian wal furqan, furqan itu garis pemisah atau pembeda. Kalau saya sering mengatakan furqan adalah laboratorium kebenaran. Al-Qur'an itu adalah petunjuk untuk manusia, ada keterangan dari petunjuk. Nah, kalau ternyata ada keterangan yang dari luar Al-Qur'an, walaupun menggunakan namanya Nabi, maka Al-Qur'an harus difungsikan sebagai furqan. Misalnya contoh gini, panjenengan anaknya sakit panas, dibawa ke dokter spesialis anaknya. Dokter itu tidak serta-merta terus langsung, wah anak bapak ternyata kena demam berdarah, nggak begitu. Atau tipes, kasih resep dulu, bapak pergi ke laborat dulu, coba dites. Ke laborat, tesnya ini dikasih. Setelah hasil tes tadi, laborat tadi, terus dibawa ke dokter. Ternyata putra bapak itu tipes, misalnya gitu. Nanti obatnya tepat. Kalau cuma ngarang nggak bisa. Nah begitu juga ini. Kalau ada keterangan yang dari luar Al-Quran, walaupun menggunakan namanya Nabi, maka harus difungsikan Al-Quran sebagai furqan, garis pemisah, pembeda, atau laboratorium kebenaran tadi. Supaya kita tidak terjebak. Ternyata ada yang mengatakan hadis di sana sahih, sana tidak, sana sahih, sana tidak. Yang betul yang mana? Sekarang di seluruh muka bumi, seluruh dunia tidak ada ayat yang tidak sahih, itu tidak ada. Semuanya sahih. Maka sebagai furqan, laboratorium kebenaran. Ya. Kemudian faman sahida minkumus sahra falyasubhu. Lah ini loh yang perlu digarisbawahi. Untuk menentukan itu tadi, ayaman ma'dudat, puasa itu pada hari-hari berbilang. Faman sahida minkumus sahra falyasubhu. Di sini sahra bukan komar. Sahra itu sasi nek cara Jawa, perhitungan. Misalnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, itu namanya sahro. Nek komar itu bulan itu bahasa Jawa nih. Kalau ini bulan,
bulan perhitungan. Nah, siapa yang membuktikan dari kamu sahro itu Ramadan, waliyasum hendaklah mempuasakannya. Nah, untuk mencari bukti tentang bahwa bulan Ramadan harus mengadakan penelitian. Nah sekarang nih, jenengan neropong bulan itu tahu nanti itu Ramadan apa bukan? Bulan Januari ya boleh aja neropong, Februari boleh. Nah ini harus mencari bukti. Faman sahida minkum sahra falyasum. Tapi saya banyak akuan terjemah itu. Ada yang mengatakan siapa yang menyaksikan dari kamu bahwa bulan itu tidaklah berpuasa lah. Nanti nek menyaksikan nanti disangkanya melihat bulan komar. Bukan manro atau maro, tapi faman sahida minkum sahro. Sahida itu saya mengatakan membuktikan. Nek menyaksikan sahro kan nggak bisa disaksikan, bisanya diperhitungkan. Ya, cara ngitung gimana? Ya mesti ahlinya kan harus tahu toh ngitungnya. Nah, Ramadan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Maka harus diperhitungkan. Kalau sudah diperhitungkan, oh ternyata ini bulan Ramadan, maka mulai berpuasa. Nah kalau nanti delok pas mendung, gula gulita itu nggak bisa, wah besok nggak posoi, nggak kelihatan bulannya. Tapi kalau namanya dengan perhitungan ini, walaupun perjalanan di dalam rumah, perhitungannya tepat, oh besok Ramadan. Kita membuat perhitungan setahun yang lalu bahwa Ramadannya tanggal 13 bulan April, nanti 13 bulan Mei. Yang akan datang saya sudah membuat perhitungan ya. Tadi awal Ramadannya 3 April, terus nanti awal Idul Fitrinya adalah 2 Mei. Puasanya 29 hari. Ya kan? Masih satu tahun yang akan datang sudah bisa dihitung. Nah, kalau kita misalnya ya semua umat Islam dengan perhitungan begitu kan otomatis teknologi kita lumayan bagus. Jangan lihat di dalam surat Yunus ayat 5 ya nanti ya. Di sana ada kata-kata hisab. Hisab itu kan perhitungan. Waladi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuron wa qadarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari itu dian itu kan menyala. Jadi matahari itu punya sebagai sumber penerangan. Menyala, diaan. Wal qamara nuron, qamar itu nur, sebagai nur itu hanya memantulkan. Seperti samawat dan bumi juga nur, surat 24:35 itu. Wa qadarahu manazila, dan dia tentukan pada qamar tadi itu manazila itu garis turun, garis edar. Untuk apa? Li ta'lamu adada sinina wal hisab, agar kamu ketahui bilangan tahun dan perhitungan. Nah, bilangan tahun dan perhitungan itu berarti harus dihitung, bukan diteropong. Nah, maka di sini sekali lagi, faman sahida minkum sahra falyasum. Maka siapa dari kamu yang membuktikan tentang sahro itu Ramadan, adalah mempuasakannya. Terus ini diulang lagi, faman kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau atas beban, maka hitungannya pada hari yang lain. Nah, terus kemarin sini yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin menjadikan kamu itu mudah, wala yuridu bikumul usra, tidak ingin menyulitkan. Nah, terus di sini walituk milu idata, dan hendaklah sempurnakan bilangannya. Kok ada ayat yang begini? Karena dulu saya waktu masih kecil juga puasanya cukup tanggal 1 sampai tanggal 30. Ngain kayak beduk itu, bolong. Maka ditegaskan walituk milu idata, hendaklah sempurnakan bilangannya. Yo, 1 2 3 4 5 6 7 sampai selesai. Bukan hanya tanggal 1 dan tanggal 30, maksudnya gitu. Nah, setelah selesai baru walitukabbirullah ala ma hadakum sampai sini. Nanti kan walitukabbirullah terus Allahu Akbar sampai ke sana ala ma hadakum. Hendaklah kamu membesarkan atau mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu. Nah, mengagungkan atas petunjuk itu setelah puasa selesai petunjuknya dipelajari. Nanti kita akan mengagungkan Allah terus menerus. Bukan hanya kalau mau Ramadan. Atau habis Ramadan, mau Idul Fitri atau mungkin Idul Adha. Allahu Akbar, setelah itu selesai. Nah, ketika kita mengagungkan Allah atas petunjuknya, berarti petunjuk yang dipelajari kita mengagungkan Allah terus menerus. Ya, jadi dipahami kan?
Terus kemudian wala alakum taskunu, semoga kamu mensyukuri itu, menghargai petunjuk ini. Menghargai itu dipelajari. Nah, saudara sekalian, dari keterangan ini bisa kita pahami bahwa sebenarnya Al-Quran itu cukup jelas sebenarnya, cukup detail. Tetapi kalau jenengan hanya baca surat kedua, surat lepas 3 itu dilarikan ke Mansumah Ramadan tadi, nggak tahu puasa Ramadan kayak apa. Nah, berarti di sini, di dalam surat ke 2184 itu memberi informasi tentang jumlah bilangannya. Terus kemudian caranya itu 2185. Ada petunjuk, di dalamnya ada keterangan dari petunjuk itu. Setelah diketemukan, terus diperhitungkan, kan faman sahida minkumu sahro. Sahro sekali lagi tidak sama dengan komar. Sahro itu harus diperhitungkan. Kita harus mencari tahu, memperhitungkannya seperti apa. Ini belajar sama yang ahli kan. Itu menyangkut masalah ilmu astronomi. Kalau mestinya waktu zaman Nabi dulu ya belum dijelaskan dong. Jangankan waktu itu, yang sekarang diberitahu begitu juga masih belum tentu percaya kok. Wah itu nggak ada begitu lah. Ini sahara itu nggak bisa dilihat, bisanya dihitung. Nah. Kalau sakit itu boleh meninggalkan puasa, tapi nanti mengganti pada hari yang lain. Fa'idatu min ayamin ukhor. Hitungannya pada hari yang lain. Nah kemudian yang atas beban tadi ya sebagaimana yang kami sampaikan, kemudian orang yang menguatkan diri tadi boleh membayar fidyah. Fidyah itu nggak boleh dipilih deh ya. Wah, nek aku tak milih fidyah itu nggak bisa. Harus ada persyaratannya. Orang yang menguatkan diri tapi ternyata nggak kuat itu, berarti misalnya saya katakan tadi orang-orang tua jompo, misalnya orang yang sakit kronis itu boleh membayar fidyah. Fidyahnya memberi makan kepada orang miskin, seorang miskin setiap hari ditinggalkan. Memberikannya tiap hari ya boleh, tapi saya katakan tadi misalnya sebulan sekali dikumpulkan, terus diceramai, diberi penjelasan. Mungkin nanti dia bisa tahun berikutnya udah ikut puasa. Ya, kalau cuma dikasih beras nanti dijualnya dia nggak tahu aturannya seperti apa. Nah, saudara sekalian, dari pengertian ini kan cukup jelas bahwa ya sebenarnya puasa itu cukup detail ya.